Suparman, seorang tukang bakso yang rajin berkeliling dengan gerobaknya, memulai hari seperti biasa. Sore itu, ia memutuskan untuk mencoba rute baru. Desa tetangga katanya ramai dengan pembeli, dan Suparman ingin mencari peruntungan di sana. Namun, tanpa disadari, rute baru itu membawanya ke sebuah jalan yang terasa asing. Suparman terus mendorong gerobaknya meski jalan semakin sunyi. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih lebat dan suara alam seperti hilang. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, namun terus berjalan hingga menemukan sebuah perkampungan kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aneh, perasaan ini tidak ada di peta, pikir Suparman sambil memperhatikan rumah-rumah kayu tua dengan arsitektur yang asing baginya. Namun, ia melihat ada beberapa orang yang berjalan-jalan. "Ah, pasti banyak pembeli di sini," katanya dengan optimis. Ia mulai memanggil, "Bakso, bakso panas." Orang-orang di kampung itu menoleh, tetapi ekspresi mereka dingin dan kosong. Tak ada satupun yang mendekat. Setelah beberapa saat, seorang pria tua datang menghampiri Suparman. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam menatap Suparman. "Saya mau beli bakso. Berapa semangkuk?" tanya pria itu dengan suara rendah yang seram. Suparman, meski agak gugup, tersenyum dan menjawab, "5.000 saja, Pak." Pria itu mengambil semangkuk bakso, lalu kembali ke rumahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Suparman merasa sedikit lega karena akhirnya ada pembeli. Namun, sesuatu terasa salah. Ketika pria tua itu pergi, udara terasa semakin dingin dan suasana menjadi lebih suram. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan terus berjualan. Tapi satu persatu, orang-orang yang datang untuk membeli bakso terlihat semakin aneh. Wajah mereka pucat dan senyum mereka terlihat seperti senyum yang dipaksakan. Namun, Suparman terus melayani, berharap bisa segera pulang setelah menjual semua baksonya. Menjelang senja, suasana kampung semakin mencekam. Rumah-rumah tampak lebih tua dan rapuh, seperti sudah lama ditinggalkan. Suparman mulai merasa kedinginan, padahal biasanya suhu tidak sedingin ini. Langit di atas kampung itu berwarna merah gelap dan kabut perlahan menyelimuti jalanan. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Jangan pergi sebelum malam benar-benar datang," kata seorang wanita yang tidak dikenal. Suaranya serak namun penuh peringatan. Suparman berbalik, tapi wanita itu sudah menghilang. Merinding, ia berpikir untuk berhenti berjualan dan segera kembali ke desa asalnya. Namun, ketika ia mencoba menemukan jalan keluar, setiap jalan yang ia lalui tampaknya membawanya kembali ke tempat yang sama. Kampung itu seperti mengurungnya. "Aduh, kenapa jadi begini?" gumam Suparman sambil berusaha tetap tenang. Ia berjalan semakin cepat, berharap bisa menemukan jalan keluar sebelum malam tiba sepenuhnya. Ketika malam tiba, situasi semakin mengerikan. Lampu-lampu di rumah-rumah kampung itu mulai menyala, tapi cahayanya redup, hampir seperti tidak ada kehidupan di sana. Suparman mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari arah kabut muncul sosok pria tinggi berbaju serba hitam, berdiri diam sambil menatap Suparman dari kejauhan. "Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini?" tanya pria itu dengan suara berat. Suparman mencoba menjelaskan, "Saya cuma tukang bakso, Pak. Tersesat di jalan ini, mau pulang tapi tidak tahu jalan." Pria itu mendekat. "Kamu tak seharusnya berada di sini. Ini bukan dunia untuk orang seperti kamu." Suparman semakin bingung. "Maksud Bapak apa? Ini kampung siapa?" Pria itu menghela napas panjang, suaranya penuh beban.
Ini adalah kampung goib, tempat yang tak pernah terjamah oleh manusia hidup. Kau mungkin takkan pernah bisa pulang jika malam ini kau tak segera pergi. Suparman mulai panik. Bapak tahu jalannya, tolong bantu saya hanya ingin pulang. Pria itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, aku bisa membantumu keluar, tapi dengan satu syarat. Kamu harus meninggalkan sesuatu yang penting bagimu di sini. Suparman bingung, meninggalkan apa? Saya tidak punya apa-apa kecuali gerobak bakso ini. Pria itu tersenyum samar. Bukan gerobakmu, sesuatu yang lebih berharga. Suparman merasa hatinya terhimpit. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh pria itu. Tapi nalurinya mengatakan ini bukan tawaran yang bisa diterima begitu saja. Namun, di tengah ketakutannya, ia merasa tak punya pilihan. Suparman berdiri di hadapan pria misterius itu dengan hati yang semakin berat. Pikiran tentang meninggalkan sesuatu yang berharga membuatnya bingung. Tidak ada apapun yang lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Tapi permintaan pria itu terdengar sangat berbahaya. Saya tidak punya banyak hal, Pak, kata Suparman pelan, nadanya penuh keputusasaan. Saya hanya tukang bakso biasa. Pria itu menggelengkan kepala, matanya tidak pernah lepas dari Suparman. Setiap orang punya sesuatu yang berharga, ucapnya tegas. Bukan hanya barang, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tak terlihat, namun tetap nyata. Suparman merasa dingin mengalir ke tulang-tulangnya. Ia mulai bertanya-tanya apa yang akan ia tinggalkan jika menerima tawaran pria ini. Apa maksud Bapak dengan sesuatu yang lebih berharga? Saya tidak paham. Pria itu tersenyum samar, namun ada bayangan kelam di balik senyumnya. Mungkin ingatanmu, mungkin kebahagiaanmu, mungkin bagian dari jiwamu. Kau akan tahu ketika saatnya tiba, jawab pria itu dengan nada yang membuat bulu kuduk Suparman meremang. Suparman terdiam. Apakah dia benar-benar siap mengorbankan sebagian dari dirinya demi bisa keluar dari kampung aneh ini? Dia tahu tidak banyak waktu yang tersisa, karena suasana semakin menekan dan malam semakin kelam. Suara-suara aneh di kejauhan mulai terdengar lebih jelas, seakan mendesak Suparman untuk segera membuat keputusan. Namun, ketidakpastian itu seperti jerat yang mengekangnya. Setelah berpikir keras, Suparman akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas, baiklah, saya akan terima syaratnya. Tolong tunjukkan jalan keluar. Pria itu memandangi Suparman dalam-dalam, seolah-olah sedang menilai apakah keputusan Suparman tulus atau sekadar keputusasaan. Lalu, pria itu mengangguk perlahan dan menunjuk ke arah sebuah jalan sempit yang ditutupi oleh semak-semak lebat. Lewat sana, katanya dengan suara datar, dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar atau rasakan, teruslah berjalan. Suparman menelan ludah, jantungnya berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi dia harus keluar dari sini. Dengan langkah hati-hati, ia mulai berjalan menyusuri jalan yang ditunjukkan oleh pria itu. Gerobak baksonya ia tinggalkan di belakang, tak berani ia bawa. Udara semakin dingin, dan kabut mulai naik, menyelimuti kakinya saat ia berjalan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah yang diinjaknya penuh dengan kegetiran dan penderitaan. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi di sekelilingnya. Tawa pelan, tangisan samar, dan bisikan-bisikan yang tidak dapat ia pahami bergema di telinganya. Naluri Suparman mengatakan untuk berhenti dan melihat sekeliling, tapi ia ingat peringatan pria tadi, jangan pernah menoleh. Tiba-tiba, Suparman merasakan sesuatu seperti tarikan di pundaknya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali.
Ia memejamkan mata dan melanjutkan langkahnya, mengabaikan rasa takut yang menghantunginya. "Jangan berhenti," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan berhenti, jangan menoleh." Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba jalan di depannya terbuka lebar, dan Suparman menemukan dirinya berada di pinggiran hutan. Udara berubah menjadi hangat kembali, dan suara binatang serta alam mulai terdengar lagi. Ia membuka matanya, melihat sekeliling, dan mendapati dirinya berada di jalan kecil di desa asalnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suparman menarik napas dalam-dalam, tapi dia merasa berat, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kampung goib itu. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Suparman pulang ke rumahnya dengan perasaan lega bercampur kebingungan. Ia tidak bisa melupakan wajah-wajah aneh dan suasana mencekam dari kampung yang telah ia tinggalkan. Namun, yang lebih aneh lagi adalah perasaan hampa yang mulai menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang hilang, meski ia tidak tahu apa itu. Ketika ia tiba di depan rumahnya, Suparman melihat gerobak baksonya sudah berada di sana. Ia tertegun, bagaimana gerobak itu bisa sampai di sini? Ia yakin telah meninggalkannya di kampung goib. Rasa ngeri perlahan menyelinap ke dalam dirinya. Apakah ini ulah dari kampung misterius itu? Suparman mencoba mengabaikannya dan memasuki rumahnya. Namun, sesuatu tidak terasa sama lagi. Malam-malam setelahnya, ia mulai merasakan hal-hal aneh. Gerobaknya kadang bergerak sendiri, dan seringkali terdengar bisikan halus di tengah malam saat ia sedang tidur. Setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan samar di sudut-sudut gelap rumahnya. Suatu malam, ketika Suparman sedang duduk di kursi di depan rumahnya, ia melihat seorang pria tua yang familiar berjalan di kejauhan. Itu adalah pria yang memberinya jalan keluar dari kampung goib. Suparman bergegas bangkit dan mencoba mengejarnya, tapi pria itu menghilang begitu saja di tengah kegelapan. Kehidupan Suparman tak lagi sama. Meskipun ia berhasil kembali ke desanya, perasaan tenang tidak pernah benar-benar kembali. Mimpi buruk tentang kampung itu menghantuinya setiap malam, dan seringkali ia merasa sedang diawasi oleh sosok-sosok tak kasat mata. Gerobaknya, yang dulu adalah sumber mata pencahariannya, kini terasa seperti pengingat kelam tentang apa yang telah ia tinggalkan di sana. Suparman sadar bahwa meski tubuhnya telah keluar dari kampung goib, sebagian dari dirinya, bagian yang lebih dalam dari sekadar harta benda, tetap terperangkap di sana. Dan mungkin hanya waktu yang akan mengungkapkan konsekuensi penuh dari kesepakatan yang ia buat malam itu. Dalam heningnya, Suparman hanya bisa berharap bahwa kampung itu tidak akan kembali menagih lebih banyak darinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa bayangan kelam dari kampung goib itu akan selalu menghantuinya, membayanginya di setiap langkahnya, menunggunya untuk kembali.